Indonesia yang kaya akan budaya, memiliki arsitektur asli khas Nusantara yang beragam bentuk, jenis, dan fungsinya. Seperti rumah gadang di Provinsi Sumatera Barat dan rumah joglo di Provinsi Jawa Tengah. Selain rumah-rumah adat yang menjadi ikon khas bagi daerah-daerah Nusantara, ada juga arsitektur modern asli Indonesia. Yangki atau lebih dikenal dengan sebutan Jengki adalah arsitektur asli Indonesia yang dipopulerkan pada masa pasca kemerdekaan sekitar tahun 1950 sampai tahun 1970. Pencetus arsitektur Jengki sendiri adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya bekerja sebagai perencana di PT Hasil Mandiri. Pagi ini saya akan menjelaskan apa itu arsitektur Jengki. Yang selama ini kita tahu arsitektur Jengki ini sangat menarik untuk dibahas. Yang pertama dari mulai segi desain arsitektur Jengki itu apa sih? Nah, arsitektur Jengki ini merupakan asli arsitektur Indonesia yang dipopulerkan pada tahun 1950 sampai 1970. Pencetus arsitektur Jengki ini dimulai pada masa Presiden Soekarno, yang mana memanggil seluruh arsitek Indonesia atau lulusan STM ahli bangunan pada masa itu untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan pada masa itu. Gaya arsitektur Jengki ini merupakan keinginan dari Presiden Soekarno yang pada masa itu muncul dengan perkembangan kota satelit baru yang berada di Kebayoran Baru pada masa 1955. Ketika itu rumah-rumah kelas menengah di sana didesain dengan gaya arsitektur Jengki berbentuk kotak atau persegi panjang. Arsitektur Jengki merupakan salah satu bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap penjajahan budaya barat di bidang arsitektur yang pada masa itu masih ramai di Indonesia. Bagaimana sejarahnya? Waktu itu gaya arsitektur ini hadir sebagai bentuk perlawanan juga terhadap pengaruh arsitektur gaya Eropa yang identik dengan pihak penjajah. Nah, ciri khas jendela atau pintunya yang berukuran tinggi yang dipengaruhi oleh gaya arsitektur Eropa mulai ditinggalkan. Indonesia berusaha mandiri di segala sektor sehingga tercetuslah gaya arsitektur Jengki dengan nuansa interior yang unik. Selain dari sejarahnya yang menarik, arsitektur Jengki juga memiliki karakteristik dan fungsinya yang unik. Menariknya di sini arsitektur Jengki ini dia memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri. Nah, apa sih yang menonjol pada arsitektur Jengki? Yang pertama dari bentuk atap yang beda tinggi atau dibilang atap pelana cuman dimodifikasi. Arsitektur Jengki ini berbentuk atap seperti ini, yang mana difungsikan sebagai area yang benar-benar digunakan untuk bukaan nantinya di sela-sela ini. Jadi fungsi dari atapnya bisa untuk menahan curah hujan tinggi dan juga menambah pencahayaan alami dari sela-sela atap ini. Kemudian pada bentuk jendela atau dindingnya, jendela ini biasanya lengkung-lengkung atau agak miring gitu. Bentuknya seperti ya miring, cuman dimodifikasi lagi. Secara fungsi, arsitektur rumah Jengki dibuat menyesuaikan dengan kondisi alam di Indonesia yang identik dengan tingginya tingkat curah hujan. Selain itu, arsitektur rumah Jengki juga dibuat agar pencahayaan alami dan sirkulasi udara bisa lebih optimal di dalam bangunan. Fungsi karakteristik rumah Jengki ini yang pertama dari bentuk atapnya. Atapnya ini biasanya pelana, cuman dimodifikasi. Dimodifikasi seperti apa? Ya, antara beda tinggi. Nah, beda tinggi ini difungsikan nantinya ada dinding. Dinding ini
yang di sela-sela atap ini difungsikan sebagai bukaan. Supaya apa? Supaya cahaya masuk maupun udara, hawa yang masuk secara alami dapat teroptimalisasi di dalam ruangan bangunan. Di bagian jendela biasanya ditambah penebalan. Penebalan itu yang pertama adalah untuk meminimalisir terjadinya curah hujan yang tinggi yang memang langsung ke jendela. Nah, kemudian dari bentuk dindingnya itu miring-miring. Ada yang begini, ada yang begini. Jadi dari misalkan ini dinding atas dan dia miring seperti ini. Jadi bisa dimodifikasi lagi. Kemudian dari bentuk pintunya juga kadang ada yang lebih tinggi, bisa lebih rendah, dimainin sesuai irama di fasad tersebut. Nah, kemudian dari interior ini dia biasanya bangku-bangkunya atau furnitur itu dia dibuat seunik mungkin. Bisa lengkung lah, bisa miring lah, bisa tegak juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting dari bahan alami yang didesain secara unik. Dari bentuk denahnya atau segi ruangan atau alur sirkulasi di dalam ruangan itu biasanya arsitektur jengki ini tidak mempunyai sekat di dalamnya. Nah, kemudian dinding-dindingnya dibuka secara luas, jadi tidak ada hambatan di dalam ruangan. Bapak Akbar selaku seorang arsitek tanah air mengakui bahwa beliau sangat menyukai arsitektur jengki, baik itu dari segi fungsi ataupun nilai estetis desain arsitektur jengki. Saya sebagai arsitek di sini, saya sangat suka dengan gaya arsitektur jengki ini. Yang pertama, dari segi desain ruangan, denahnya itu layoutingnya, dia memiliki keunikan. Jadi memang dibuat secara luas gitu kan, supaya alur sirkulasi antara rumah itu tersalurkan gitu. Jadi kita mendesain itu harus ada inlet maupun outletnya. Supaya apa? Supaya di dalam ruangan itu terasa nyaman, kemudian terasa sejuk gitu di dalam ruangannya. Nah, biasanya uniknya ini saya suka sekali dengan tampaknya. Kemudian tampaknya itu ada yang miring, kadang dia memakai hiasan batu kali di bawahnya, biasanya di bawah kakinya. Jadi dari segi kaki, kemudian badan, kemudian kepalanya itu dari kaki ini dia menggunakan batu kalinya. Kemudian badannya ini dia menggunakan dinding yang miring-miring. Kemudian dari segi kepalanya dia menggunakan atap yang menarik. Itu yang ada beda sopi-sopi tadi. Menurut Bapak Akbar, arsitektur rumah jengki memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Dari segi desain, struktural, sampai ke luasnya target pasar. Menarik lagi di sini, arsitektur jengki ini yang pertama dari segi desain, dia bisa teratasi, dia unik, dia kualitasnya oke, menurut saya seperti itu. Kemudian dari segi struktural, dia bisa diatasi. Karena apa? Struktural yang miring itu atau struktural yang non simetris, dia sangat kuat. Karena apa? Karena struktural itu nggak harus rigid gitu kan, nggak harus tegak lurus, nggak harus bener-bener kaku. Dia bisa dimainkan kemiringan atau derajatnya. Kemudian dari segi marketing, dia bisa dijual di berbagai kalangan, menengah atas, menengah bawah, sederhana, dia bisa dijual. Nah, itu saja sih dari saya sebagai arsitek. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitektur jengki adalah salah satu peninggalan budaya Indonesia. Selain dari fungsi, ciri khas, dan nilai estetis bentuk bangunannya,
arsitektur jengki juga muncul sebagai simbol kemandirian Indonesia dan bentuk perlawanan terhadap penjajahan budaya barat dari bidang arsitektur. Tentu saja, arsitektur jengki wajib dijaga dan dilestarikan.